Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Feti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, hari ini kan Bu Feti mau mengadakan kucing nih. Ya. Tujuan kegiatan kucing hari ini apa ya, Bu? Kegiatan hari ini yaitu di mana saya sebagai coach dan Ibu Ririn sebagai kuci, ya. Eh, di mana rencana aksinya nanti itu saya akan membuat rencana dari pengalaman-pengalaman yang akan jadi rencana ASI kuci nanti. Oh, gitu Ibu ya. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan kucing hari ini? Mungkin yang pertama saya harus mencapai proses kucing ini bagaimana dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang artinya di mana kucing nanti menemukan sendiri. Saya hanya mengarahkan bagaimana kucing itu menemukan permasalahan-permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut. Oh, berarti membantu kucing, Bu ya? Iya, membantu kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Yang membantu kucing untuk menemukannya. Ya. Nanti pada kegiatan observer itu pada kegiatan observasi nanti kan itu ada pada saat kucing itu kan ada 3 kompetensi inti, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Di antara ketiga kompetensi itu tujuan yang dari 3 kompetensi itu mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing hari ini? Saya mencoba ingin ke present ya, untuk kehadiran penuh. Oh, yang kehadiran penuhnya Bu ya? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh, baik. Dan bisa juga aktif ya. Mendengar aktif? Iya, mendengar aktif. Berarti untuk kegiatan kucing hari ini kompetensinya yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu ya? Iya. Oke. Dari kompetensi tersebut secara spesifik mana bagian yang ingin diobservasi Bu? Bagian present ya, yang hadir penuh. Yang hadir penuh. Akan saya iya. Oke, berarti kehadiran penuh dari awal sampai akhir gitu? Iya. Oke, dari awal sampai akhir. Baik, upayanya yang Ibu inginkan seperti apa Bu dalam kompetensi kehadiran penuh? Saya ingin si kucing nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Coach hanya menuntun. Oh, coach hanya menuntun saja, ya? iya. Oh, berarti dengan Ibu mendengarkan, kemudian umpan balik, berarti nanti kucingnya bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya? Iya. Baik. Ya, berarti bisa saya simpulkan untuk nanti kegiatan observasi yang ingin saya amati untuk Ibu yaitu kehadiran penuh dan ketercapaiannya yaitu ketika kucing sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan tuntunan Ibu Feti ya, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih untuk kegiatan praobservasinya. Saya lanjutkan, silahkan Ibu melakukan kegiatan kucing dengan Ibu Ririn. Silahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya Bu ya sebelumnya diberi untuk waktu ya, diberi waktu untuk mengadakan kucing ini, di mana kemarin saya perhatikan Bu Ririn sepertinya ada yang mau disampaikan kepada saya gitu ya. Iya Ibu. Jadi kira-kira apa yang mau disampaikan kepada saya? Iya, ini itu terkait dengan program saya yang di sekolah. Yang kemarin kan ada tugas juga itu Bu ya, dan prakarsa baca itu.
Kebetulan saya Mhm. mengambil sekolah ramah anak dan alhamdulillah sudah saya sampaikan nih ke Iya. kepala sekolah dan rekan-rekan guru semua terkait dengan program saya itu. Jadi sekolah Mhm. ramah anak itu sebenarnya ada beberapa aspek. Jadi terkait dengan keamanan, kemudian Mhm. kenyamanan yang murid terima di sekolah yang memang sekolah ciptakan agar anak itu aman dan nyaman dan ramah untuk anak-anak. Jadi ada beberapa sih Bu yang program yang sudah berjalan tapi belum istiqomah. Misalnya kalau terkait dengan keamanan, keamanan itu anak datang tepat waktu ke sekolah, keluar sekolah juga tepat waktu, jadi tidak ada anak-anak jajan di luar sekolah, itu tidak diperbolehkan. Itu poin terpenting dari yang saya lakukan, karena selama ini dievaluasi hal yang memungkinkan sekolah tidak ramah anaknya itu ada yang beberapa masih bisa keluar dari gerbang sekolah itu mungkin ya. Mhm. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan kenyamanan. Terkait dengan kenyamanan itu ada beberapa aspek juga, mulai dari Mhm. fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas bermain contohnya. Nah, Iya, iya. kami memang sekolahnya besar sih, cuma Mhm. eh, halaman itu biasanya kelas tinggi yang menguasai. Jadi kelas rendah itu kan biasanya mengalah nih. Karena sama yang Mhm. kelas tinggi tidak bisa. Nah, untuk yang kelas rendah biasanya mainnya itu ya di belakang gedung, di kebun-kebun. Kan ada kebun sekolah, ada taman sekolah yang ada bunga-bunganya. Nah, itu yang masih menjadi PR. Kadang mereka main di kebun atau di bunga itu di taman bunga itu biasanya menginjak tanaman atau nanti menginjak pagar akhirnya roboh. Nah, akhirnya kan tujuan kita sebenarnya untuk sekolah ramah anak untuk nyamannya sendiri ini belum tercapai gitu. Kalau Mhm. dari guru-guru semuanya sebenarnya mendukung karena guru-guru sendiri sudah berjalan itu lewat program yang pertama, kalau program Adiwiyata kan berjalan sudah. Nah, itu yang mendukung dari kenyamanan si siswa itu tadi. Hmm, iya. Jadi, tadi Ibu, menyampaikan ya, secara umum ya, di mana, Ibu melaksanakan, prakarsa Badja, yaitu di sekolah yaitu dengan tema sekolah ramah anak ya, Bu, ya? Iya, benar. Di mana di situ diambil biar, ada rasa keamanan dan kenyamanan ya, heeh, keamanan mungkin, anak-anak, sudah tidak boleh untuk jajan di luar sekolah ya, Bu, ya. Terus untuk kenyamanan mungkin dari kualitas bermain. Dari kualitas, bermain itu biasanya, yang senior ya atau yang kakak tingkat itu pasti menguasai ya. Jadi yang tingkat rendah akhirnya bermain di kebun sehingga, eee, mengakibatkan tanaman terinjak ya kan, Bu, ya. Terus pagar menjadi rusak gitu ya. Jadi, dari cerita Ibu ini, apa sih yang menjadi keresahan Ibu sendiri kira-kira? Yang paling meresahkan itu yaitu tadi ketika mereka bermain bukan di tempatnya, akhirnya Mhm. sering terjadi insiden kecil, misalnya kakinya kena kayu atau nanti dia jatuhnya itu tidak di tempat yang tepat, akhirnya kan menimbulkan luka ini, anak-anak ini. Mmm, Namanya iya. anak kelas rendah, biasanya kan rasa kehati-hatiannya itu kurang, Ibu. Jadi, Iya, iya. akhirnya saya lihat dari beberapa kejadian itu sering cederanya itu cedera yang lumayan lah sampai dibawa ke puskesmas Mmm. karena robek kena kayu, namanya pagernya itu kalau di kebun sama taman itu kan pagar kayu ulin. Jadi kalau sudah Iya. sampai ke kaki atau kena kepalanya kena batu kerikil itu ya lukanya sangat serius sampai bisa Mhm. dijahit. Nah, ini terjadi dalam 1 bulan ini seingat saya sudah 2 kali 3 kali. Jadi Iya. tidak jarang, tapi sudah secara intensitas kok semakin banyak gitu. Jadi Mmm. permasalahannya apa? Saya gitu kan. Mhm. Seandainya di sekolah itu misalnya
ada tempat memang yang nyaman sekali, misalnya aman untuk anak-anak belajar atau bermain sambil belajar, itu insya Allah lebih mudah lagi. Padahal sebenarnya kami sudah mencoba itu. Jam istirahat itu sudah kami bedakan. Kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6 itu sudah kami bedakan. Cuma ya begitu, karena nanti berbenturan lagi dengan ada yang kelas tinggi misalnya setelah PJOK ada ganti. Nah, itu mereka akan berbaur lagi. Itu yang menjadi titik terberatnya. Oh gitu Bu ya, berarti sebenarnya keresahan Ibu ini di mana ketika anak-anak ini bermain tidak pada tempatnya Ibu ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, berarti dari sini jadi yang menurut Ibu lebih penting yang dari permasalahan ini nih, berarti yang mana Bu kira-kira? Dari permasalahan tersebut ya, dari ketidak bermain pada tempatnya, terus akibatnya menjadi anak-anak apa, kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan, ada luka dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling penting Ibu anggap penting permasalahan ini yang mana? Mungkin lebih ke itu, penyediaan memang area bermain untuk anak-anak kelas rendah. Saya lihat kan di sekolah itu sebenarnya ada lokasi yang memungkinkan anak-anak itu, anak kelas rendah bisa bermain dengan aman, gitu kan. Cuma mungkin fasilitasnya yang kurang. Nah, kalau seandainya disediakan fasilitas, secara otomatis kan tidak mungkinlah kita menggunakan anggaran sekolah, tidak mungkin karena tidak ada alokasi kan untuk itu. Nah, tapi bagaimana upayanya sekolah nih? Saya misalnya mengajak kerjasama dengan komite, menciptakan itu tempat bermain untuk anak-anak kelas rendah ketika saat istirahat nanti, sehingga potensi untuk cedera itu menurunlah, bukan hilang sih, tidak. Kalau namanya anak kelas rendah, kita mau mencegah dia tidak naik-naik pohon, tidak bergelantungan, tidak manjat-manjat pagar, itu 100% tuh belum lah gitu. Cuma ya itu setidaknya menurun lah angka dari kecelakaannya itu tadi. Iya, oke, benar ya, saya setuju juga ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, di mana kalau bisa yaitu tempat bermainnya lebih banyak ya Bu ya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi. Nah, kira-kira hambatannya itu apa ya Bu ya, yang bisa kurangnya aturan bermain itu? Dari segi apanya? Hambatan-hambatan? Hambatannya itu tadi, ketika Oh, saya mau mengajukan misalnya untuk tempat-tempat itu tidak langsung saklek akan terlaksana, pasti akan butuh proses karena apa ya, terkait dengan pendanaan itu tadi. Nah, terus yang kedua, tidak semua komponen yang ada di sekolah, misalnya guru dan wali murid itu menyetujui dengan ada hal itu. Cuma yang mungkin saya pikirkan itu langkah kecil saja. Jadi tidak harus langsung banyak gitu. Nah, jadi setidaknya sedikit-sedikit, nanti misalnya 1 semester kita targetnya lokasi ini, nanti semester depan lokasi ini lagi. Karena kita mengingat bahwa itu adalah program, misalnya program dari bukan program resmi ya. Jadi program kebersamaan kerjasama antara sekolah dan komite. Gitu ya, berarti hambatannya itu Bu ya. Berarti dari hambatan-hambatan tersebut itu kira-kira solusi apa yang tepat untuk mengatasinya? Ya, mungkin yang pertama sosialisasi dulu. Ya, sosialisasi dulu ke meminta izin. Yang pertama meminta izin dulu lah kita kepala sekolah, kemudian sosialisasi ke guru-guru, kemudian setelah mencapai kesepakatan antara kita seluruh dewan guru,
kita baru meneruskan ke komitenya tadi. Apa sih sebenarnya program dari sekolah dan tindak lanjut apa? Nah, kita capai kesepakatan di situ. Karena ini kan berhubungan langsung dengan komite sekolah. Mungkin itu, Ibu. Oh itu Bu ya solusinya, berarti mencoba meminta izin ke kepala sekolah gitu Bu ya, terus sosialisasi ke teman-teman guru hingga mencapai kesepakatan baru diajukan ke komite, di mana komite itu berperan aktif di sekolah Ibu ya. Iya. Nah, berarti dari solusi ini Bu ya, yang Ibu lakukan itu kira-kira di level berapa? Untuk saat ini itu masih di level 5 Ibu, di level 5. Karena memang sebagian komite itu mungkin belum paham terkait dengan sebenarnya tujuan dari kerjasama itu apa. Gitu. Oke, terus Ibu akan menaikkan ke level berapa kira-kira? Semoga nanti bisa kedepannya ke level 8 Bu. 8 saja insya Allah sudah bagus, setidaknya 80% dari seluruh komite menyetujui. Dengan di level 8 itu insya Allah program ini akan terlaksana secara perlahan walaupun tidak cepat. Oke, siap. Apakah itu sudah dilakukan sama Ibu dari solusi-solusi tadi itu atau baru? Kalau yang solusi yang tadi sebenarnya sudah berjalan cuma beberapa, makanya saya sampaikan tadi itu belum efektif. Nah, nanti ke depannya kita programkan ulang terkait dengan rencana ini. Oke, berarti dari sini komitmen apa yang Ibu sampaikan nanti? Jadi nanti kalau sudah kita mencapai kesepakatan antara komite dan sekolah, jadi diharapkan memang tempat bermain untuk anak-anak, entah itu misalnya kebunnya nanti disetting dengan teman bermain, atau memang tamannya disetting sebagai tempat bermain untuk yang aman, yaitu yang ingin saya capai. Jadi ada indikatornya itu terlaksana dulu. Jadi entah itu progresnya itu 50, 60. Jadi saya maksimalkan sampai 80% program itu terlaksana. Oke, baik. Berarti komitmen Ibu itu yaitu program apa yang Ibu ingin capai itu harus terlaksana dulu, entah itu 80% atau apa, yang penting sudah terlaksana. Oke, betul sekali Bu ya, luar biasa dari apa yang Ibu paparkan tadi ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi hingga solusi sampai di akhir yaitu di komitmen di mana Ibu harus mencapai dari segala apa yang Ibu dari awal inginkan itu bisa terlaksana meskipun 8%. Oke, oke, luar biasa. Kalau gitu, atau ada yang Ibu sampaikan lagi? Mungkin cukup itu, doakan aja nanti programnya berjalan dengan lancar. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu programkan berjalan dengan lancar Ibu ya. Saya tunggu info selanjutnya bagaimana program tersebut sampai ke depannya ya, biar bisa jadi pembelajaran buat saya juga. Oke, terima kasih. Kalau gitu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Feti, tadi saya sudah menyimak kegiatan kucing yang Ibu lakukan kepada Ibu Ririn. Dari kegiatan kucing tadi, bisa Ibu ceritakan sedikit deh apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan tersebut untuk mencapai keinginan Ibu dalam kehadiran penuh agar kucing bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, iya, terima kasih. Dari awal saya mencoba untuk mengatakan bahwa saya ingin menghadirkan diri saya menjadi kehadiran penuh ya dalam tujuan tadi ya, di mana saya bisa menjadi pendengar aktif. Selain itu juga saya
harus meningkatkan pertanyaan yang lebih berbobot, di mana kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa mengarah kepada yang sebenarnya, yaitu sudah saya rasakan sebenarnya pada saat saya menghadirkan diri saya tadi secara penuh dan menjadi pendengar pertanyaan berbobot tersebut, sehingga si kuci ya yang tadinya mungkin tidak terpikirkan untuk menemukan solusi tersebut akhirnya bisa menemukan solusi tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, iya, terima kasih Ibu. Jadi dari hasil yang Ibu ceritakan dan tadi hasil kucingnya bisa saya ambil ketika Ibu melakukan kucing itu Ibu sudah bagus dalam kehadiran penuh, di mana pada saat kucing itu Ibu ada mengatakan kemudian berarti kan Ibu mendengarkan, kemudian Ibu menghadirkan diri Ibu penuh fokus konsentrasi ke apa yang dikatakan Ibu Ririn. Dan juga saya juga bisa menangkap dalam kegiatan kucing tadi Ibu Ririn yang lebih banyak bercerita memang ya, dan Bu Fetty yang sedikit berbicara. Jadi memang di situ bisa disimpulkan bahwa Bu Fetty benar-benar hadir penuh konsentrasi dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Ririn. Kalau bisa saya skalakan mungkin sudah bisa sampai 9 itu kehadiran penuh Ibu dalam menuntun Ibu Ririn untuk menemukan solusinya sendiri dalam mengatasi masalahnya. Nah, dari hasil kucing tadi kira-kira apalagi yang Ibu ingin kembangkan dari kompetensi kucing Ibu, dari 3 kompetensi kucing? Oke, yang ingin saya kembangkan tadi kehadiran penuh ya, kehadiran penuh di mana pada saat kucing saya bisa berperan aktif dalam praktek tersebut. Berarti Ibu ingin meningkatkan lagi kehadiran penuhnya itu Bu ya? Iya. Aktif lagi, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti tujuan selanjutnya akan dikembangkan bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya bisa bermanfaat dari hasil kegiatan kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai.